Sebelum nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel gua, Ramdan Purwadi. Gimana teman-teman kabarnya? Apakah baik semua di masa pandemi ini? Nah, hari ini gua mau bikin storytelling perjalanan ketika gua mendaki dulu. Sebelum gua ceritain perjalanan ketika gua mendaki, alangkah baiknya untuk lo like and subscribe video gue dan juga share kalau memang bermanfaat. Nah, gua ini mendaki gunung ini pada tahun 2013. Nah, saat itu gua masih kelas 2 SMA. Nah, jadi waktu itu teman gue yang ngajakin gue mendaki, yaitu Gunung Gede Pangrango untuk pertama kalinya. Itu juga gue naik, kalau nggak salah awalnya pengen 20 orang yang ikut, tapi akhirnya yang jadi cuma 9 orang. Jadi ini gue cerita awal-awal gue mendaki gunung ya. Jadi cuma 9 orang yang ikut. Nah, kami orang kan itu bulan Desember dan kita ngumpulin uang dulu. Maklum waktu itu zaman masih SMA, masih pelajar, jadi kita ngumpulin uang dulu untuk mendaki. Jadi setiap hari harus kumpulin uang itu kurang lebih Rp5.000 atau berapa gitu, sehingga kekumpul lah saat itu 200.000. Nah, pada saat itu kita orang mendaki pada bulan Desember. Sebenarnya tuh bulan Desember nggak dianjurin untuk sebuah perjalanan mendaki ya, soalnya kan kita tahu di sana pasti hujan, bulan-bulan yang musim hujan gitu. Akhirnya berangkatlah kita ke 9 orang itu. Nah, sebelum kita mendaki kita pamit dulu dong ke orang tua. Dan pada situ sebenarnya gue nggak dibolehin sama orang tua gue. Akhirnya gue ngebohong kalau gue bilang mendaki ini tuh acara dari sekolah. Sebenarnya mendaki ini tuh sebenarnya bukan acara dari sekolah. Jadi gue bohong ke nyokap gue. Dan matinya tiba-tiba kan tuh libur-liburan pertengahan semester. Nyokap gue kan ngambil rapot ke sekolah dan dia bilang ke wakil kepala sekolah saat itu Pak Wahyudin kalau nggak salah. Dia bilang emang ada acara sekolah mau perjalanan untuk piknik atau mendaki itu. Dan akhirnya Pak Wahyudin bilang itu tidak ada. Dan akhirnya gue domelin habis-habisan cuy, sama nyokap gue terus sama wakil kepala sekolah. Ya akhirnya gue tetap kekeh untuk berangkat juga. Terus nyokap gue akhirnya ngebolehin juga sih pada akhirnya. Dan akhirnya kita 9 orang ini berangkat. Dan 9 orang ini ada satu orang yang udah pernah ngedaki sebelumnya ke gunung ini, yaitu teman gue namanya Fadil. Jadi dia itu sebelumnya pernah mendaki. Jadi yang udah pernah mendaki cuma satu orang. Ini dibilang nekat sih nekat untuk sebuah perjalanan orang-orang yang belum pernah mendaki gitu. Akhirnya kita berjalan pada saat itu bulan Desember. Kita jalan dari Jakarta naik bis ke Kampung Rambutan, dari Kampung Rambutan naik lagi bis ke arah Bogor atau Cibodas. Kita turun Cibodas, habis itu naik lagi ngeteng mobil angkot kecil 9. Kita nongkrong di warung di Cibodas, yaitu warung Umi. Itu hit banget, atau warung Mang Idi waktu itu. Dan akhirnya kita melakukan perjalanan. Nah, itu juga kita mendaki juga dengan barang minjam sana minjam sini, keril minjam sana minjam sini. Pada saat itu juga gue sepatu belum punya, sepatu gunung. Terus gue pakai sepatu kets biasa naik gunung. Terus juga saat itu pemakingan juga nggak baik. Terus akhirnya di warung itu kita ketemu senior namanya siapa dulu 2013, Kang Ukay apa siapa gitu dulu dari Jakarta juga. Terus kita akhirnya dipackingin sama dia udah senior. Akhirnya kita mendaki jalan, tiba-tiba dari Simak Si Oke di pos itu pagi
sekitar pukul 7 pagi kita jalan. Perjalanan juga pagi itu juga cerah, nggak ada kelihatan hujan. Di pos-pos juga nggak terlalu banyak pendaki juga. Pada saat itu musim liburan mungkin. Dan akhirnya disampailah di pos Kandang Badak, hujan deras. Nah, sebenarnya kita pengennya itu tidak terus untuk nyampe puncak gitu, untuk ngecamp di Surya Kencana, tapi teman-teman bilang kalau kita lanjut aja ngecamp, padahal nggak dianjurin, saat itu hujan, ada petir juga. Tapi anak-anak tetap kekeh. Ya udah, akhirnya kita kekeh, gue ngikut aja pakai jas hujan, keril di coverbackin. Jadi di puncak itu kita dari Kandang Badak ke puncak itu kita kena badai dan nggak ada satupun pendaki. Jadi cuma kita satu tim doang, 9 orang itu. Jadi di puncak ada badai, ada petir, kena serpih-serpihan embun, batu-batu gitu. Jadi kayak hujan tapi kayak keras gitu sih. Itu sakit banget. Dan akhirnya ada salah satu temen gue yang keluar muntah gitu, terus ada satu lagi yang hidungnya mimisan, dan akhirnya kita kan panik ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah udah bisa diselesain. Pas di puncak dia dikasih obat atau minum gitu. Jadi akhirnya kita terus melakukan perjalanan ke base camp Surya Kencana atau tempatnya camp Surya Kencana. Itu saat gue mendaki. Nah, ini ada fotonya. Ini gue sama temen gue Edwin namanya, ketika di puncak waktu itu badai, gue pakai jas hujan. Itu cerita gue pertama kali mendaki. Nah, akhirnya sampailah kita di Surya Kencana. Kita buka tenda, itu masih hujan badai gitu, deras hujan, juga ada petir, nggak ada pendaki lain. Terus kan itu kita bawa 2 tenda, tapi akhirnya yang kebuka cuma 1 tenda karena hujannya cukup deras dan teman-teman juga udah kedinginan. Akhirnya masuklah 1 tenda, kita kayak ikan teri 9 orang. Itu tenda yang kapasitas 5 atau 4 gitu kalau nggak salah waktu itu dulu. Akhirnya kita masuk dan ganti baju semua. Terus gue nyaranin pada temen gue yang pendaki ini, apakah kita perlu buka tenda lagi gitu. Dan ternyata nggak usah, gara-gara anak-anak udah pada kedinginan. Gue takut juga kena hipo. Kayak temen gue yang hidungnya keluar darah itu udah langsung gue selimutin, kita orang langsung kasih makan. Terus dan alhamdulillah paginya itu cerah, kita ke puncak. Terus juga ya sampai turun juga kita, alhamdulillah kita bisa nyesain 9 orang ini, walaupun itu nekat ya, walaupun gak punya barang, tapi ya alhamdulillah kita selesaiin pendakian pertama itu dengan tabah. Itu pendakian pertama gue. Dan pendakian kedua gue itu ke Gunung Gede, pengen tektok ke Pangrango juga. Jadi puncak Gede, terus habis itu turun, habis itu ke puncak Pangrango. Itu pendakian kedua gue bulan April atau Mei waktu itu, tahun 2014. Itu pendakian kedua gue. Jadi sebelum gue mendaki, sebelumnya itu gue sakit. Jadi sakit, terus disaranin untuk nggak boleh capek-capek, tapi gue tetap kekeh. Padahal H-1 besok harus berangkat, gue tetap kekeh untuk mendaki. Udahlah, akhirnya gue ngedaki. Waktu itu gue sama senior juga sih, banyak lah gitu. Kita ngedaki, ngejalanin semua. Terus akhirnya kita buka tenda di pos Kandang Badak. Nah, di pos Kandang Badak itu suasana mencekam waktu itu. Terus juga ada yang kesurupan, teriak-teriak. Terus satu tenda ini kesurupan, satu tenda ini kesurupan lagi. Itu cukup ngeri sih kalau menurut gua. Kita buka waktu itu 4 tenda atau 3 tenda gitu. Waktu itu ramai juga sih. Gue gabung sama teman-teman dari Atsira, anak-anak Kota Bambu. Ada yang teriak-teriak kesurupan gitu.
Itu ngeri banget. Menurut gue tuh pendakian ngeri sih, paling serem. Oke, besoknya itu alhamdulillah yang teriak-teriak itu udah tenang dan kita orang juga udah tidur malamnya. Terus juga habis itu kan kita akhirnya nggak kesampaian untuk ke puncak Pangrango. Akhirnya sampailah ke Gede doang, habis itu turun lagi ke Kandang Badak. Kendala waktu saat itu. Jadi ya udah akhirnya kita ngecamp cuma di Kandang Badak, turun lagi ke bawah. Nah, pas turun ke bawah ini salahnya gue, fatalnya gue waktu itu gue bengong aja. Gue juga gara-gara kecapean, gue kan waktu itu gara-garanya sakit, gue bengong pas pendakian. Nah, habis itu ada temen gue nih yang ngelotekin gue gitu, songong lah kalau dibilang lah gitu, ngata-ngatain gue. Terus gue bilang, lu gue sumpahin aja lu jadi jenglot. Nah, gue ngomong sembarangan pada saat itu udah mau nyampe bawah ke pos Cibodas, bawah pos Maksi. Dan akhirnya gara-gara gue ngomong itu, hutan menjadi mencekam. Nih serius, sumpah gue gak bohong. Hutan mencekam, terus habis itu mendung. Itu saat itu jam 4 atau setengah 5-an. Terus habis itu pada burung-burung yang ada di sekitaran langsung kayak teriak-teriak gitu, wak 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 gitu. Gue langsung kan serem kan gitu. Jadi gara-gara gue ngomong itu, terus temen gue pada parno langsung, terus pada buru-buru turun akhirnya. Dan saat itu badan gue berasa berat akhirnya gara-gara gue ngomong sembarangan. Jadi gue gara-gara ngomong sembarangan, gara-gara gue sumpahin lu jadi jenglot, temen gue katain, akhirnya badan gue berat banget. Terus juga sampai warung pos ke bawah, warung Umi kita dulu ngecamp di warung Umi, basecamp kita. Itu pun gue masih merasa berat. Gue sholat, habis itu kan gue sholat maghrib, sholat isya juga masih berat banget. Nah, pada saat itu gue dikasih tahu sama Bang Apo kalau misalkan nanti di rumah gue pas gue nyampe ada bangke, paling lu nanti langsung aja kasih tahu ke orang pintar atau orang-orang yang punya ilmu itu, yang punya pesan lebih. Gue mikir kan, anjir gue kenapa nih kan, gue berat banget. Terus kalau kata temen gue juga, mata gue saat itu jadi merah gitu, kayak bukan gue biasanya, muka gue beda banget. Tapi alhamdulillah akhirnya sampai hari yang sampai gue nyampe rumah H+20 juga, H+2 di rumah. Akhirnya gue nggak ada apa-apa alhamdulillah. Dan gue baru tahu kalau gue itu ternyata ditempelin sama setan, badannya gede, patahnya satu. Gue ditempelin gara-gara gue saat itu ngomong sembarangan, yang tadi yang gue ngatain temen gue jenglot itu. Saat itu gue juga bengong dulu pas di perjalanan turun dari Kandang Badak. Dan gue kasih tahu kalau dia suka sama gue, gara-garanya gue bengong sama ngomong sembarangan. Terus juga itu yang mistis. Terus yang video sebelumnya yang cerita serem itu juga, yang kalau menurut gue serem juga, sama temen gue. Gue juga pernah ke Gunung Salak, dibikin lama juga pernah. Gue dulu tahun 2018 kemarin sih, belum lama ke Gunung Salak. Nah, gue paling banyak sih kalau kesimpulan dari yang gue pernah ngedaki, walaupun gue cuma ngedaki baru ke Jawa Barat, belum pernah ke gunung-gunung di Jawa Barat, di luar Jawa Barat. Paling gue waktu itu cuma ke Merapi sama ke Prau di luar Jawa Barat saat itu. Dan gue hampir alhamdulillah Jawa Barat, Gunung Gede terutama, itu udah sering, jadi untuk udah bolak-balik tek-tok bolak-balik sekarang. Jadi intinya kalau kita di gunung itu, kita tuh harus sopan juga, jangan ngeremehin, terutama ngomong jangan sembarangan kalau bisa. Terus sebelum mendaki, persiapkan fisik yang memadai. Paling itu aja sih kalau dari gua. Paling itu aja cerita-cerita ketika awal gua ngedaki. Emang gak seru banget sih, jadi gua emang gabut banget ya. Paling mungkin
Kalau videonya nggak seru ya dimaklumin aja emang nggak, tapi ya buat pengalaman aja lah. Itu aja paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.